Bohong besar kalau kalian bilang nggak suka musik kontemporer, padahal masih pada nonton Netflix. Kalian ngerasa musik kontemporer tuh aneh, horor, nggak bisa dinikmati. Padahal kalian tuh denger setiap hari. Di mana-mana itu semua musik kontemporer. Berbicara mengenai musik kontemporer, saya tuh sering terheran-heran dengan beberapa statement dari orang-orang yang mengatakan kalau musik kontemporer itu musik yang aneh, musik yang nggak enak didengar, bahkan bukan musik sama sekali. Atau ya ada yang bilang kalau musik itu cocok untuk musik-musik horor, ya karena kedengeran tuh kok serem gitu. Padahal nggak selalu seperti itu sebenarnya. Nah, tetapi yang saya mau bahas di sini adalah stigma-stigma yang seakan-akan mendiskreditkan musik kontemporer itu bukan sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang mungkin cocok untuk didengar oleh orang-orang pada umumnya. Padahal sebenarnya kalian tuh sering dengar di mana-mana. Kalian sering lihat itu di Netflix, YouTube, ya, ataupun di streaming-streaming lainnya di televisi. Di banyak tempat sebenarnya kalian sering dengar. Cuma seringkali kita nggak sadar ya kalau kita tuh mendengarkan sesuatu yang disebut sebagai elemen-elemen musik kontemporer. Nah, saya coba cari di Netflix ya, dan saya coba agak random sedikit. Coba cari movie-movie yang ada, lalu saya play secara random. Dan kita lihat dari berbagai jenis movie-movie yang ada, sebenarnya banyak sekali elemen-elemen musik kontemporer di situ. Saya akan coba beberapa bahas di sini ya.阿恒哥，你这把刀怎么这么响？还不竟然手臂Put, di hari mama kamu meninggal, kamu tahu nggak dia ketemu sama siapa? Emang urusannya sama tante apa? Kartu tarot mama kamu ada di mana ya, Put? Apa mungkin ada di ruang kerjanya? Tante kenapa cari kartu tarot mama? Nah, dari beberapa contoh yang kita lihat dan dengar ya, dari movie-movie yang ada di Netflix tadi secara random, mungkin kita bisa simpulkan ya bahwa sebenarnya hampir semua atau bahkan semuanya itu terdapat elemen-elemen musik kontemporer di situ. Ya, saya nggak tahu apakah teman-teman berasa, tapi buat saya banyak hal yang sifatnya baru, hal yang nggak seperti musik-musik pada umumnya. Yang sebenarnya kalau kalian dengar dan kalian lihat movie-nya mungkin terasa normal saja. Akan beda kalau mungkin kita dengar musiknya ya, tanpa ada movie, mungkin akan terasa aneh. Nah, di sini saya mau bahas kenapa sih kita seringkali merasa mendengarkan musik kontemporer itu aneh. Padahal sebenarnya itu hal yang umum loh. Apalagi kalau kalian lihat dengan movie ya. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan musik kontemporer dengan lebih ada apresiasi gitu ya. Gimana kita bisa mengapresiasi musik kontemporer apa adanya tanpa ada semacam stigma-stigma atau praduga mengenai musiknya sendiri. Dan kenapa ya kira-kira praduga itu bisa muncul? Nah, saya mau bahas kurang lebih beberapa kemungkinan yang bisa menyebabkan adanya stigma-stigma tersebut. Nah, ini semua muncul karena juga stigma yang muncul di publik mengenai apa itu musik. Jadi sebenarnya nggak pernah ya publik ya, mereka mendefinisikan musik itu apa, musik itu seperti ini. Tapi ada semacam stigma yang terbentuk mengenai apa sih sebuah musik. Dan yang paling sering muncul, ini yang berdasarkan pengalaman saya ya, ketika berbicara mengenai musik, mereka selalu berbicara mengenai vokal. Ya. Jadi ini umum banget ketika ada musik dimainkan, terus nggak ada vokalnya, mereka bertanya, kok nggak ada vokalnya ya? Dan itu dianggap sebagai aneh kalau nggak ada vokal. Padahal musik itu kan nggak harus selalu ada vokal. Yang namanya musik itu kan bisa dibilang sebagai organisasi bunyi, ya, yang indah dan mempunyai makna. Nggak harus selalu dengan vokal ya, vokal itu kan cuma media, tapi persepsi masyarakat tuh seringkali jatuh ke dalam kategori ini. Musik dianggap harus mempunyai vokal, harus ada liriknya. Kalau nggak ada liriknya, kita nggak bisa mengerti musiknya, nggak bisa mengerti ceritanya, nggak bisa mengerti pesannya. Padahal musik itu jauh di atas itu. Musik itu nggak hanya harus selalu berkaitan dengan cerita, dengan pesan, tapi juga ada ekspresi, ada value di balik bunyi itu sendiri. Gimana kita bisa menghargai keindahan organisasi bunyinya. Ya, ini kurang lebih ya. Tapi juga banyak sekali persepsi musik di masyarakat selain vokal ya. Musik itu harus ada beat-nya, harus ada iringannya. Ya kalau nggak ada drumnya tuh kok kayak
terasa aneh. Nah, ini seringkali muncul seperti itu. Dan seringkali musik-musik kontemporer itu kan menghilangkan unsur-unsur yang namanya vokal ya, jadi nggak ada liriknya, juga mungkin nggak ada beat-nya ya, jadi mungkin nggak bisa dirasa groove-nya gitu. Musik kan nggak harus selalu ada groove-nya. Nah, ini hal-hal yang musik kontemporer sering tembus batasannya ya. Hal yang kedua juga menurut saya adalah stigma pendidikan kita. Kenapa? Karena seringkali kalau kita belajar musik, kita diajarin untuk membaca not, kita diajarin untuk bisa menyanyikan do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, kita diajarin untuk bisa memainkan harmoni, ya. Nah, padahal kan musik itu kan lebih daripada itu sebenarnya. Musik itu kan nggak harus terbatas dengan teori do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, atau teori mayor, minor, ya. Kalau kalian pelajari, sebenarnya banyak sekali loh sistem musik di dunia ini bukan hanya sistem mayor minor, ya, C, F, G, 1, 4, 5, nggak seperti itu, ya. Itu teori-teori yang sering diajarkan di sekolah musik. Dan ini seringkali justru membatasi persepsi dan apresiasi murid-murid terhadap musik-musik di luar sistem itu. Jadi kalau musiknya nggak ada mayor, minor, ya kok dianggapnya aneh, bukan musik. Kalau musiknya nggak ada tangga nadanya gitu ya, dianggapnya kayak ini bukan musik, nggak ada tangga nadanya, nggak ada ketukannya, nggak ada harmoninya. Nah, ini seringkali pendidikan kita jatuh di dalam kesalahan ini. Dan parahnya, seringkali saya dengar juga ya, pengajar-pengajar kalau selalu bilang, musik itu terdiri dari 3 elemen yang paling penting, yaitu melodi, ritme, harmoni. Apakah benar musik itu harus ada tiga-tiganya itu? Nah, ini pertanyaan juga ya buat saya. Dan seringkali di dalam musik kontemporer, mungkin ketiga-tiga hal ini nggak ada. Nggak ada melodi, ya, nggak ada nada yang bisa diikutin, nggak ada ritme, nggak ada semacam ketukan-ketukan tertentu yang jelas, nggak ada pattern-nya. Juga mungkin nggak ada harmoninya sama sekali ya, nggak bisa didefinisin apakah ini akord mayor, minor, apa akord tanda kutip senang, sedih, akord yang miring, ini nggak bisa didefinisiin. Tapi bukan berarti kalau musik itu nggak memiliki 3 hal ini, itu nggak bisa dikatakan musik. Nah, stigma pendidikan ini yang seringkali merasuk ke banyak sekali murid-murid musik yang belajar musik di sekolah terutama ya. Sehingga sukar sekali melihat musik dari perspektif di luar kerangka teori ini, kerangka yang mereka pelajari. Dan ini sangat disayangkan ya menurut saya, karena seharusnya ya, kan pendidikan musik itu memperluas persepsi murid terhadap musik, bukannya justru membatasi. Tapi ini yang muncul ya. Jadi stigma publik mengenai musik ya, ya musik yang diterima di masyarakat secara umum, dan juga stigma mengenai musik yang diajarkan ke murid-murid ini seringkali membentuk persepsi mengenai apakah itu sebuah musik dan bagaimana sebuah musik yang baik, yang tidak, musik yang indah dan musik yang jelek berdasarkan parameter yang sangat sempit buat saya. Padahal musik itu jauh lebih luas. Dan buat saya, musik-musik kontemporer itu menembus batasan-batasan ini. Dan uniknya, musik-musik ini kalian dengar sehari-hari tanpa merasa aneh sebenarnya, tanpa ada keberatan dari kalian ya. Kan saya nggak tahu ya, nggak pernah ada yang datang ke saya bilang musik Netflix tuh musiknya aneh-aneh ya. Musik Netflix tuh musiknya nggak jelas. Nggak pernah saya dengar komplain itu ya. Mereka selalu ya seneng, mereka menerima, mereka menonton movie-nya dengan santai aja. Tetapi begitu dilepaskan dari movie-nya ya, ketika mendengarkan musik-musik kontemporer ya bunyi saja, lantas mereka agak bingung gitu. Nah buat saya mungkin letak salahnya itu bukan di musiknya sebenarnya ya, tetapi gimana kita mendengar, bagaimana cara kita mendengarkan musik tersebut. Nah ini pertanyaannya sebenarnya. Ya, saya nggak bilang musik kontemporer itu selalu indah ya. Ya banyak musik kontemporer yang kedengarannya horor ya. Contohnya kayak gini ya. Banyak sekali musik-musik yang terdengar aneh. Tapi yang harus diperhatikan musik kontemporer itu juga nggak selalu aneh ya. Seperti yang tadi kita dengar di Netflix itu juga banyak contoh-contoh dari komposer-komposer musik kontemporer yang kalau didengar, wah keren loh. Bunyinya itu interesting, menarik, dan saya yakin orang awam juga sebenarnya bisa suka. Tapi ini semua tergantung dari cara kita mendengar. Nah, bagaimana ya kita bisa mendengarkan musik kontemporer tanpa kita tuh merasa ini tuh aneh, kita tuh merasa ini tuh asing, ini bukan musik gitu. Nah, mungkin saya mau bagiin beberapa tips gimana ya kita bisa mendengarkan musik kontemporer dengan lebih penuh apresiasi. Kita bisa melihat ada hal yang menarik loh, meskipun kita nggak benar-benar ngerti sebenarnya apa yang terjadi di dalam musik itu sendiri. Cara paling awal untuk mendengarkan sebuah musik kontemporer, sebuah musik yang mungkin terasa baru atau terasa asing buat kalian, adalah dengan melepaskan ekspektasi-ekspektasi kalian tentang apa itu sebuah musik. Jadi coba lepaskan ekspektasi kalau musik itu harus ada vokalnya, harus ada liriknya. Karena musik itu nggak harus selalu bercerita. Ketika kita mendengarkan musik,
kita tuh nggak sedang mendengarkan cerita, tapi kita tuh sedang menikmati pengalaman bunyi. Gimana bunyi yang baru, yang mungkin menarik itu bisa kita maknai. Dan kedua, buat saya adalah ketika kita mendengar sebuah musik, coba kita ikuti perjalanan bunyinya dari waktu ke waktu. Coba didengarkan satu persatu dan dirasakan perubahannya seperti apa. Ya. Dan yang ketiga, mungkin ini agak PR sedikit ya, adalah kalian mencari tahu tentang konteks musiknya. Ya. Nah, saya seringkali percaya juga ketika kalian dengan musik pop, musik apapun ya, mungkin yang kalian misalkan suka musik gereja, musik jazz, apapun ya. Kalau kalian benar-benar suka, kan kalian biasanya pasti cari tahu mengenai ini sebenarnya cerita dari musiknya itu apa sih, latar belakang penulis lagu itu seperti apa, kenapa dia menulis lagu itu, ya. Dan saya rasanya juga bisa diterapkan ketika kalian dengar musik kontemporer. Mungkin bisa cari tahu mengenai latar belakang komposernya siapa, seperti apa, konteksnya gimana, kenapa dia menciptakan lagu seperti itu, mungkin ya kalau menciptakan lagu aneh-aneh kenapa seperti itu, kalau menciptakan lagu yang agak boring, kenapa kok dia membuat efek membosankan tanda kutip ya. Menurut saya pasti ada konteksnya. So, singkat cerita, untuk menikmati musik kontemporer itu nggak mudah. Ya, saya juga pengalaman untuk bisa memahami musik kontemporer itu butuh waktu kayak 1 tahun kalau nggak salah ya. Saya tuh sempat stuck di awal-awal studi saya. Saya tuh nggak bisa nulis musik kontemporer karena saya tuh nggak kebayang gimana nulis musik kontemporer dan gimana saya bisa menikmati musik kontemporer. Dan lewat pengalaman saya, lewat struggle saya tuh berusaha membagikan apa yang bisa mempermudah kalian dalam mendengarkan musik kontemporer. Jadi sebenarnya nggak mudah, tapi juga nggak cukup susah kalau kita punya pikiran terbuka, apalagi zaman sekarang ya, zaman serba digital, apapun terbuka ya di internet, kalian bisa cari ya. Zaman saya dulu itu susah banget, terbatas banget. Ya harus punya CD atau kaset, harus bisa pinjam CD, kaset punya teman. Tapi sekarang dengan satu klik di internet, kalian bisa dengar musik apapun, dengan jenis apapun, gaya apapun, seaneh apapun ya, itu dengan mudah sekali. Nah, ini yang saya mau tekankan, bahwa meskipun susah dengar musik kontemporer ya, ataupun mungkin masih susah untuk bisa memahami, tapi kalau kita membiasakan diri untuk mendengarkan sesuatu dengan pikiran yang terbuka tanpa ada ekspektasi, dan kita berusaha melepaskan stigma-stigma yang mungkin seringkali nggak disadari itu ada di dalam kepala kita. Nah, kalau kalian bisa seperti itu, saya merasakan kalian bisa memahami dan merasakan musik dengan lebih luas lagi dan lebih lengkap sebenarnya. Jadi berusaha lepaskan stigma-stigma itu, dan apa yang kalian pelajari mengenai musik itu belum tentu benar juga sebenarnya. Coba kalian pertanyakan terus mengenai apa itu arti musik. Nah, demikian podcast dari saya. Semoga ini dapat membantu teman-teman dalam mendengarkan musik kontemporer dengan pikiran yang lebih terbuka ya, dan mungkin teman-teman bisa lebih menghargai, lebih bisa menikmati musik kontemporer dengan apa adanya, tanpa stigma aneh, nggak bisa didengar, nggak enak didengar, horor, dan lain-lain. Dan sayangnya ini seringkali justru terbentuk oleh sistem pendidikan kita ya, baik di masyarakat maupun di sekolah. Nah, omong-omong soal pendidikan, sebenarnya apakah penting sih kita belajar musik? Apakah belajar musik itu justru memperluas pikiran kita atau malah mempersempit pikiran kita? Dan apa kalian tuh perlu sebenarnya ambil pendidikan musik supaya kalian tuh lebih melek soal musik? Nah, untuk hal ini saya akan bahas di podcast saya berikutnya. Terima kasih. Kalau ada saran, komentar, pertanyaan, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan juga jangan lupa subscribe channel saya untuk topik-topik ke depannya. Terima kasih. Sampai jumpa